Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Andra Mukodompit. Dan untuk di video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan salah satu materi dari sosial linguistik, yaitu language change. Lebih spesifiknya, saya akan membawakan dua topik, yaitu yang pertama ada Kleor dan Pidgin, dan yang kedua ada some changes in progress. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai. Langsung saja kita menuju ke topik yang pertama, yaitu Kleor dan Pidgin. Jadi, apa sih Kleor dan Pidgin itu? Kleor adalah bahasa ibu bagi sekelompok orang yang berasal dari latar belakang, suku, dan negara yang berbeda-beda. Sedangkan Pidgin adalah bahasa atau alat komunikasi yang diciptakan dan digunakan oleh dua individu atau dua komunitas yang memiliki bahasa yang berbeda atau bahasa yang tidak saling berpengertian. Baiklah teman-teman, jadi itu adalah pengertian singkat dari Kleor dan Pidgin. Dan untuk menjelaskannya lebih tajam atau lebih jelas atau lebih lanjut, saya akan menjelaskannya menggunakan ilustrasi cerita atau contoh cerita. Dan saya akan menjelaskannya mulai dari Pidgin. Baik, jadi kita ambil saja contoh atau ilustrasi. Ada dua klan yang memiliki bahasa yang berbeda dan tidak saling berpengertian. Kita sebut saja yang pertama itu ada klan Senju dan yang kedua ada klan Uchiha. Jadi orang-orang klan Senju dan orang-orang klan Uchiha ini memiliki dua bahasa yang berbeda dan tidak saling berpengertian. Maka dari itu, orang-orang klan Senju dan orang-orang klan Uchiha menciptakan dan mengembangkan bahasa baru yang bisa dimengerti oleh kedua klan ini. Bahasa itu sendiri adalah gabungan dari bahasa asli klan Senju dan bahasa asli klan Uchiha. Dan inilah yang disebut dengan Pidgin. Nah, di Indonesia sendiri, kita bisa melihat fenomena bahasa Pidgin pada para pedagang yang berasal dari Tiongkok. Atau bisa kita sebut sebagai Cindo atau Cina Indo. Contoh kalimat yang sering kita dengar adalah, ini barang bagus punya, ini nomor satu punya, rugilah. Of course dengan accent mereka yang sangat khas. Dari cara mereka berkomunikasi, kita bisa melihat mereka menggunakan kalimat-kalimat susunan kata yang tidak seperti pada umumnya, tetapi masih bisa dimengerti oleh kita semua. Maka dari itu, ini bisa disebut sebagai Pidgin. Nah, itu adalah contoh Pidgin yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana dengan bahasa Pidgin yang berasal dari luar? Baik, seorang linguis kelahiran Amerika yang bernama Leonard Bloomfield memberikan dua contoh bahasa Pidgin. Yang pertama, Pidgin Inggris Melansia yang memiliki kosakata yang tidak biasa, seperti you not like soup atau don't you like soup. Yang kedua, he plenty good kai atau it's very good. Dan yang ketiga ada what man you give him stick atau to whom you give the stick gitu. Sini kan kita bisa lihat bahwa susunan kosakatanya itu sangat berbeda dengan bahasa Inggris yang asli. Dan contoh Pidgin yang kedua itu adalah Inggris Tongo yang memiliki kosakata seperti ini. Ataki grantangi for you atau seperti ini. He said thank you very much. Dan yang kedua itu ada mi nyami berefuru atau bahasa aslinya I have eaten, my belly is full. Nah, berdasarkan dari contoh-contoh yang sudah saya sebutkan barusan, hal ini sangat relate dengan pernyataan yang dinyatakan oleh seorang guru besar yang bernama Hamid Hasan, yang dimana dia mengatakan bahwa untuk kepentingan komunikasi antar suku bangsa akan sangat memungkinkan terjadi permudahan dari salah satu bahasa. Permudahan di sini adalah adanya salah satu bahasa yang dimana segala aturan tata bahasa, bunyi-bunyi bahasa, bahkan lafal bahasanya itu diabaikan gitu. Seperti yang tadi, contohnya seperti bahasa orang-orang Tiongkok itu, di situ kan susunan katanya diabaikan. Mereka tidak mengikuti susunan kata bahasa Indonesia pada umumnya. Dan juga bunyinya atau accentnya itu juga tidak seperti pada orang Indonesia pada umumnya gitu. Jadi itu adalah penjelasan dan beberapa contoh dari Pidgin. Dan berikutnya saya akan langsung menuju ke Kleor. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjutnya Kleor ini apa, saya akan menyambungkan cerita yang dari atas tadi Pidgin ke penjelasan ini, penjelasan Kleor. Baik, jadi seiring berjalannya waktu, klan Senju dan klan Uchiha ini memutuskan untuk hidup berdampingan di satu desa yang besar. Sebut saja desa tersebut adalah desa Konohagakure. Kedua klan ini sering menggunakan bahasa yang mereka ciptakan sendiri untuk berkomunikasi. Sehingga bahasa yang mereka ciptakan ini semakin dikenal oleh warga-warga di desa tersebut dan menjadi
bahasa ibu di desa itu. Inilah yang disebut dengan kleor. Dan bahasa Tok Pisin yang digunakan di daerah Papua Nugini adalah salah satu bahasa kleor yang ada di Indonesia. Bahasa ini tercipta dari unsur bahasa Inggris dan bahasa Papua. Berikut adalah contoh kosakata dari bahasa Tok Pisin ini. Yang pertama itu ada no good atau not good. Dan yang kedua itu ada bambai atau buy and buy. Dan yang ketiga itu ada sekan atau shake hand. Yang keempat itu ada kilim atau kill him. Dan yang kelima itu ada pisin atau pigeon. Dan yang terakhir yang keenam itu ada grass atau grass. Baiklah teman-teman, jadi itu adalah penjelasan dan beberapa contoh dari kleor dan pidgin. Dan kalau begitu, mari kita akan langsung lanjut saja ke topik yang berikutnya, yaitu some changes in progress. Check it out. Oke, baiklah teman-teman, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam topik yang kedua, yaitu some changes in progress. Jadi untuk menjelaskan materi awal dari topik ini, saya akan membukanya dengan salah satu penelitian yang dilakukan oleh seorang linguis berkebangsaan Amerika yang bernama William Leboeuf. Yang dimana dia telah melakukan penelitian di sebuah pulau yang bernama Martha's Vineyard, yang merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh turis dari berbagai negara. Dan penelitiannya ini bertujuan untuk membuktikan adanya perubahan bahasa. Dalam penelitian ini, Leboeuf berhasil menemukan bahwa masyarakat yang berusia 31 sampai dengan 45 tahun yang dimana cara penataan bahasa komunikasinya sudah tertata, itu lebih mudah untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan turis asing yang datang ke pulau itu. Sedangkan mereka yang lebih muda sangat gampang untuk terdampak perubahan bahasa, bahkan bisa sampai meninggalkan bahasa yang ada. Karena seperti yang kita tahu bahwa para remaja itu kan masih sangat labil dengan sesuatu yang baru gitu. Contohnya saja jika ada remaja yang yang mempunyai idola atau mempunyai ketertarikan atas budaya tertentu, misalnya untuk para K-popers, remaja menyukai K-pop itu kan di mana ada beberapa remaja yang mereka sangat menekuni hobinya tersebut, sehingga ada beberapa perubahan yang terjadi pada diri mereka sendiri. Misalnya ada beberapa mereka itu yang merubah bentuk atau gaya rambut mereka itu seperti orang Korea, atau cara bermakeup mereka itu seperti orang Korea. Dan juga tidak jarang sekali ada beberapa K-popers, remaja-remaja K-popers itu yang dimana cara berkomunikasinya itu sudah menggabungkan dua bahasa. Contohnya seperti bahasa Indonesia dan bahasa Korea gitu. Hal ini juga ditunjukkan dari hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa orang-orang yang lebih mudah melakukan perubahan bahasa sebanyak 60%. Sedangkan orang-orang dewasa hanya melakukan perubahan bahasa sebanyak 25%. Selain itu, Leboeuf juga menemukan bahwa wanita lebih mudah untuk mempengaruhi perubahan bahasa. Ini disebabkan karena wanita itu lebih sering berbicara ketimbang pria. Dan wanita juga sangat terampil dalam berkomunikasi verbal. Dan dari penelitian tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa usia, gender, dan kepantasan dalam berbahasa menjadi faktor dalam terjadinya perubahan bahasa. Nah, selain penelitian tersebut, ada pula perubahan bahasa yang secara tradisional, yang mencakup perubahan bahasa secara internal dan perubahan bahasa secara eksternal. Nah, sebenarnya apa sih perubahan bahasa secara internal dan perubahan bahasa secara eksternal itu? Nah, perubahan bahasa secara internal itu yaitu perubahan bahasa yang berasal dari bahasa itu sendiri, atau perubahan itu tidak terjadi karena adanya pengaruh dari luar. Nah, perubahan ini terjadi pada tataran fonologi, morfologi, sintak, semantik, dan ada pula kosakata yang bertambah atau hilang dari bahasa tersebut. Nah, sebagai contoh, dari contohnya fonologi itu, perubahan pada fonologi itu terjadi perubahan pada bunyi dari Februari ke Februari. Dan untuk kosakata yang hilang itu contohnya odol
sekarang itu di Sulawesi Utara dan juga di Gorontalo dan beberapa daerah lainnya itu, odol itu sudah sering disebut sebagai Pepsodent atau nama salah satu dari produk odol yang ada di Indonesia. Nah, selain kedua itu ada juga perubahan pada bidang morfologi, sintak, dan juga semantik. Dan yang kedua itu ada perubahan secara eksternal. Nah, perubahan bahasa secara eksternal ini yaitu bahasa yang berubah karena terkontaminasi dengan bahasa yang berasal dari luar atau bahasa lain. Nah, hal ini terjadi karena manusia adalah makhluk sosial yang sangat suka berinteraksi dengan semua orang, termasuk orang-orang dari bangsa manapun gitu. Perubahan secara eksternal ini biasanya lebih banyak terdampak pada mereka yang sering berkomunikasi dengan orang asing ataupun turis. Nah, gitu seperti orang-orang yang ada di pulau yang menjadi objek objek penelitian dari Labov tadi, yaitu Martha's Vineyard. Nah, orang-orang di situ kan sering sekali berkomunikasi dengan turis-turis yang datang ke tempat itu, sehingga perubahan bahasa di tempat itu sangatlah menonjol gitu. Oke, baiklah teman-teman. Jadi itu adalah penjelasan mengenai materi language change, yaitu tentang Creole dan Pidgin, dan juga some changes in progress. Lebih kurangnya saya mohon maaf, terima kasih, dan semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.